Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ala wa ta'ala wa tazkir wa nafa'al intifah. Wal ibadah ibadah hasanah termasuk kitab ila sunnati rasulih wa du'a ila huda. Ibtiga wajillah mardati wa qurbi bihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kemudian Su'ilal Habib Umar hafizahullah ta'ala ma wajibul muslim tujahal syahri Rabi'al Awal. Kewajiban seorang muslim ketika dihadapkan dengan bulan Rabi'al Awal. Fa'ajaba radhiyallahu anhu, beliau menjawab, ikhtarallahu ay yaj'ala milad nabiyihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam bi syahri Rabi'al Awal. Allah pilih Rasulullah itu dilahirkan bulan Rabiul Awal. Fahadza wahdahu yakfi fi ayyudrikal mu'minu anna alaihi fi hadza syahri ay yastab'isa ma'ani imani wa ijlalih. Ini sudah cukup baginya, bagi seorang mukmin agar memperdapati, agar memahami bahwa kewajiban atasnya di bulan ini untuk membangkitkan kembali makna-makna keimanan dan makna-makna pengagungan terhadap Rasul. Wa yuraji'u hisabahu fima bainahu wa baina Rasulillah min 'alaqatin. Hendaklah dia meneliti tentang hubungannya dengan Rasulullah ketika memasuki bulan Rabiul Awal, apakah bertambah atau berkurang. Wa ayyu'abbira an farahihi bi wiladati nabiyhi alaihi salatu wassalam wa buruzihi ila alamid dunya, dan hendaklah ia ungkapkan rasa gembiranya dengan dilahirkannya Nabi dan dinampakkannya Nabi ke alam dunia. Jadi ketika memasuki bulan Rabiul Awal pertama, dahulu kata Habib Umar, nantinya Allah pilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi, sehingga Rabiul Awal menjadi mulia. Tidak dipilih bulan Ramadan Nabi kita lahir, pada Ramadan sayyidus syuhur. Di antara hikmahnya supaya jangan sampai Nabi itu dianggap mulia karena lahir bulan Ramadan. Karena lahir bulan Ramadan Pak jadi mulia ya. Karena lahir hari Jumat Pak jadi mulia. Nabi itu sesuatu, Nabi tidak mulia karena sesuatu, tapi setiap sesuatu menjadi mulia karena Nabi. Kullul mu'min yatasharrafu bidukhulihil jannata. Tiap-tiap mukmin menjadi mulia dengan masuk ke surga. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innal jannata tatasharrafu bidukhulihi. Sesungguhnya surga menjadi mulia karena Rasulullah masuk ke dalamnya. Nah, kita masuk ke dalamnya jadi mulia. Ketika salah seorang sahabat ditanyakan, sif lanal jannah, tolong sifatkan bagaimana surga itu. Kata sahabat, cukup dengan satu sifat, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam surga itu ada Rasulullah. Sifat yang paling luar biasa. Kata Habib Al-Habsyi, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang tidak membuatku rindu dengan sifatnya, dengan keindahannya, dengan istananya. Lal qusur walal hur, bukan istana yang kuinginkan, bukan bidadari yang kuharapkan, walakin murafaqatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang kuharapkan adalah berteman dengan Nabi Muhammad. Ma syaqani min wasbiha illa likaunil hibbi fiha khayyama, melainkan karena ada kekasihku yang di sana. Kata para sahabat, jika di surga tidak ada Rasulullah, aku tidak ingin masuk surga. Tidak ingin masuk surga Allah. Hingga kita ketika masuk bulan Rabiul Awal, jadi bulan Rabiul Awal asalnya tidak ada apa-apanya, biasa seperti bulan-bulan lain. Tapi manakala Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang termulia juga. Nah,
bulan yang agung ya. Fa awwalu silah bihi fi hadzal alami silatu wiladatihi syarifah wa hiya bidayatu umrin aqsamallahu bihi fil Qur'an. Jadi hubungan yang pertama dengan Rasulullah di alam semesta ini hubungan yaitu tentang hubungan dilahirkannya beliau. Dan itu awal daripada umur yang Allah bersumpah dengannya dalam Quran pada firman Allah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La-nya ditinggal. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu hai Muhammad, ya Allah Ta'ala bersumpah, innahum sesungguhnya mereka orang-orang ahli maksiat, lafi sakratihim ya'mahun, mereka itu tenggelam di dalam mabuknya mereka dengan cinta dengan dunia. Lafi sakratihim ya'mahun, artinya mereka tenggelam dalam kemabukan mereka. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan umurnya Nabi. Umurnya Nabi mulai beliau lahir. Mulai di situ umur Nabi. Jadi seumuran Nabi kita 63 tahun itu umurnya Nabi, umur yang mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Lam yaqsimil azim illa bi syai'in azim. Allah yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung pula. Wadduha wal laili idza saja, bersumpah demi waktu duha, demi waktu malam jika datang. Jadi termasuk yang Allah Ta'ala sumpahkan dengannya juga adalah umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulia umurnya Rasulullah itu. Wa umruhu min hini an zafarat bihi ummuhu wa wada'athu ummuhu alaihi salatu wasalam. Umurnya Nabi yaitu ketika ibunya mengeluarkannya, ketika melahirkannya. Fahiya umrun mubarakun, itu adalah umur yang berberkah. Muqsamun bihi, disumpahkan dengannya. Mu'zamun, diagungkan. Min ta'zimillahi tabaraka wa ta'ala, karena Allah yang mengagungkan. Fa'alal mu'mini ayyatazakkara buruza hadzal Mustafa alaihi salatu wassalam bimisli hadzal syahr. Maka atas seorang mukmin hendaklah ia mengingat kelahiran Nabi pada bulan Rabiul Awal itu. Wa yastab'itsa ayyatazakkara wa yastab'itsa wa yastab'itsa min nafsihi quwwatal 'alaqati bihadzal Mustafa. Hendaklah ia membangkitkan kembali dari dirinya akan hubungan yang kuat dengan ini Nabi. dengan cara apa? Membangkitkan imanan, dengan cara beriman, tasdiqan, membenarkan, mahabbatan, mencintai, wattiba'an, dan dengan cara mengikuti. Buktikan kita beriman dengan Nabi, buktikan kita cinta dengan Nabi, supaya membangkitkan iman kita, membangkitkan hubungan kita nih, supaya hubungan kita bangkit lagi dengan Rasulullah. Hendaklah kita perkuat iman kita, cinta kita, ittiba kita. Wa yu'abbir an dzalik, hendaklah ia ungkapkan dengan yang demikian bukti kita beriman bi kulli ma syara'a min anwa'i ta'birat minal bi kulli ma syuri'a, dengan tiap-tiap sesuatu yang disyariatkan. Dari ungkapan-ungkapan min anwa'i ta'birat, dari berbagai macam ungkapan. Seperti contoh minal ijtima'i ala dzikri, seperti contoh berkumpul di dalam berzikir. Itu contoh cinta dengan Nabi. Wa jam'i ahlil baiti ala qiraati sirah, seperti di bulan Rabiul Awal misalnya mengumpulkan keluarga tiap hari baca sirah. Hari selambar, sehari selambar. Wa ala qiraatil maulidin nabi nabawi syarif, seperti contoh berkumpul untuk membaca maulid Nabi kita yang mulia. Wa it'ami ta'am, memberikan makanan. Itu ungkapan-ungkapan cinta. Mahma qadara alaihi, semampunya. Ila ghairi dzalik minal wasail allati yu'abbiru biha an ittiba'il Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan wasilah-wasilah yang lain yang mengungkapkan tentang mengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna jaa fi sunnati, sebagaimana mendatang dalam sunnah, dalam hadis, min insyadil asy'ar fi madhil Mustafa,
daripada melantunkan syair untuk memuji Nabi Muhammad, mendatang dalam sunnah qurbatun ilallahi tabaraka wa ta'ala, itu sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Wa amila biha khiyaru sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumi yaumina hadza, dan diamalkan oleh sepaling baik sahabat, tabi'in dan pengikut mereka sampai hari kita ini. Wa kulluhum taqarrabu ila Allah bimadhi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alladhi, dan mereka semuanya mendekatkan diri pada Allah dengan memuji Sayyidina Muhammad, wa ala alihi alladhi madahahu Allah tabaraka wa ta'ala wa asna alaihi, yang mana Allah memuji Rasulullah dan Allah sanjung itu Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, itu pujian Allah. Fa'ulima bi kulli dzalika annahu yajibu 'alal mu'min fi kulli yawmi itsnain, maka diketahuilah dengan keterangan di atas, wajib atas tiap-tiap mukmin pada tiap-tiap hari Senin ammah secara umum. Summa fi syahri Rabiul Awwal khassah, kemudian pada bulan Rabiul Awal secara khusus. Apa yang wajib? Ayyakuna husnat tazakkuri li ni'matillahi alaihi bi buruzil Mustafa Muhammad alaihi salatu wasalam, bahwa dia itu hendaklah bagus di dalam mengingat nikmat Allah. Setiap kali hari Senin kita ingat nikmat Allah Ta'ala dilahirkan Nabi Muhammad pada Senin. Nabi Muhammad pun beliau mentakzim hari kelahiran beliau. Ketika ditanya dalam hadis tentang hari Senin, su'ila an shaumi yaumil itsnain, beliau ditanya tentang puasa hari Senin, bagaimana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, zaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi beliau pun mentakzim hari kelahiran beliau. Nah, kita mengikuti beliau juga. Yuraji'u nafsahu wa hisabahu bainahu wa bainal Mustafa Muhammad min muhabbatin, hendaklah ia mengontrol antara dirinya dan meneliti antara hubungannya dengan Nabi Muhammad tentang rasa cintanya, wa min imanin wa tasdiqin wa min ittiba'in, tentang imannya, pembenarannya, pengikutannya kepada Nabi bertambah atau kurang enggak. Wa min ragbatin fil liqa wa ragbatin fil murafaqah fid daril ukhra, seperti contoh ingin bertemu beliau walau dalam mimpi, atau ingin berteman dengan Rasulullah di negeri akhirat. Hendaklah kita ketika memasuki bulan Rabiul Awal mengontrol diri kita. Fa yuksiru salam wa salam alaihi sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi, maka kemudian dia berbanyak bersalawat atas Nabi. Wa yandur ila man fi baitihi wa fi usratihi, ia lihat orang yang ada di rumah dan keluarganya. Fayurbituhum bil habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahabbatan wa ta'ziman wa syauqan, hendaklah ia ikat keluarganya dan orang di rumahnya agar mencintai dan mengagungkan dan agar merindukan Nabi Muhammad. Syauqan ila liqa wa syauqan ila murafaqah, sangat rindu ingin berjumpa, rindu ingin berteman dengan Nabi. Wa yaqra'u lahumul maulid syarif wasatal bait, hendaklah ia baca maulid Nabi di tengah rumahnya. Wa yaftaqidu makana mukhalifan wa yatafaqqadu makana mukhalifan li minhaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi baitihi fayunazzihu baitahu anhu wa yub'iduhu an baitihi, hendaklah dia mencari-cari tiap-tiap perbuatan yang menyalahi daripada jalannya Rasulullah di rumahnya, hendaklah ia bersihkan dan ia jauhkan dari rumahnya. Yuratibu alla takuna minal asyrifati illa ma yasluhu 'arduhu 'ala Rasulillah, hendaklah dia mentertib, menyusun, hendaklah dia memberikan peraturan di dalam rumah bahwa tidak ada kaset yang berada di rumah melainkan kaset yang pantas dihadapkan atau diputar di hadapan Rasulullah. Wa minal majallat kadzalik wa minal kutub kadzalik, dari majalah-majalah demikian juga. Kalau kita berisi majalah, kalau kita berisi kitab, namun ditampilkan oleh Rasulullah, sopan enggak kita katakan? Bilanya sopan berarti tidak baik nih. Nah, wa minal istimani lil qanawat, demikian juga ketika memakai daripada al-qanawat seperti TV, televisi, kadzalik, seperti HP, demikian juga al-qanawat, seperti maka internet, qanawat. Fa yunazzihul bait an kulli ma la yalik, hendaklah ia sucikan rumah dari tiap-tiap yang tidak layak.
Sebagian orang yang mengajarkan supaya kita cepat cinta dengan Rasulullah. Tiap-tiap perbuatan kita itu kita khayalkan. Apa yang kita miliki. Ini kita bisi ini, kita bisi HP. Kalau kita membuka ini, andai kata hayalkan, andai kata di hadapan Rasulullah ridha khayalkan. Nah, itu diantara cara cepat supaya kita ini menghilangkan nafsul amarah, menghilangkan diri yang suka hendak berbuat maksiat. Muraqabah. Pertama muraqabatu syuyukh, banyak muraqabatu Rasulullah. Hanya muraqabatullah. Pertama dengan guru. Supaya orang dulu tidak bawa misalnya gambar guru kita, syekh murabbi kita. Kalau ini ada tegeritik hati untuk berbuat maksiat, langsung ambil gambar guru kita. Lihat gambar Sidin. Berapa banyak Sidin mengajarkan kita kebaikan, lalu kita hendak durhaka dan berbuat maksiat dalam Sidin. Jadi dihayal. Masukkan dalam hati, nasihati nafsul amarah kita. Itu kebanyakan para salik menjalani jalan akhirat zaman sekarang itu diantara yang mempunyai taksir itu seperti itu, gambar guru di hati. Bila sudah kebiasaan kita sudah fana fi muraqabati syekh, bila sudah fana di dalam muraqabah dengan guru, ini merasa selalu diawasi oleh guru kita, merasa selalu diintai. Kalau kita pegawian apa artinya ada guru kita tagawi kita kadang-kadang di hadapan Sidin. Namun ini kada tagawi di hadapan Sidin berarti kada layak untuk kita kerjakan juga di belakang beliau juga. Beliau sudah hanya panah syekh, menaikkan dengan panah fi Rasulullah ya. Rasulullah selalu diawasi oleh Rasulullah, selalu merasa diintai. Hanya fana fillah, itu urutannya. Jadi hati, artinya aku gawi ini maksiat ini guruku kada ridha, bagaimana aku bisa berkah ilmu. Itu menjarab itu. Cuma lintasan-lintasan hati yang berbuat maksiat itu yang paling mudah itu ketika terlintas pertama langsung diputus. Kalau orang merekam film itu cut ya, dikat, dipotong, jangan diteruskan. Mahayal maksiat itu jangan diteruskan. Bila diteruskan ya sampai kepada azam cita-cita. Bila sampai cita-cita ya tegawi kan akhirnya. Paling mudah lintasan pertama. Bila ada terlintas berbuat maksiat, jauh dari tempat itu. Tempat itu ada syaitannya. Jauh. Bawa baca salawat kah, bawa baca Quran kah, atau bawa kawanan, jangan diteruskan lintasan tadi, jangan. Biar ada mampir juga, bawa ke warung makan, minum, ini hilang makan. Bilanya sudah diteruskan, ya jadi maksiat kena. Kama annahu yunazzihuhu 'anil qati'ati wa yunazzihuhu 'anis sibabi wa 'anis syatmi wa 'anil ghibati wan namimati wa 'anil hasadi wa 'anil hiqdi. Sebagaimana ia bersihkan rumah daripada memutus silaturahim, ia bersihkan daripada mencela, mencaci, ghibah, namimah, hasad, dengki, dendam. Wal haqqu tabaraka wa ta'ala yu'ayyidu as-sadiqa ma'ahu wal muqbila 'alaih. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang benar-benar menghadap kepada Allah. Fasyahru syahrun yahmilu dzikral 'azimah. Bulan Maulid adalah bulan yang mengandung peristiwa yang sangat agung. Yaqulu fiha Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas memuji Rasulullah wa huwa yukhatibun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ja'ana fi riwayat Al-Hakim wa Tabarani wa ghairihi qul. Dari Sayyidina Abbas, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at bi nurikal ufuq fa nahnu bi dzalikal diya'i wa dzalikal nuri subulir rasyadin nakhtariqu. Engkau ya Rasulullah manakala dilahirkan bersinar ini bumi dan seluruh penjuru pun penuh dengan sinar, dan kami di dalam sinar dan cahaya itu pada jalan yang lurus kami berjalan. Nakhtariqu, kami berjalan. Nah,
panjang hadisnya, panjang syairnya ini, ada beberapa bait sampai 8 bait kan. Sayyidina Abbas memuji Rasulullah dalam hadis riwayat Hakim. Dan mulai diceritakan mulai Nabi Muhammad ada di dalam sulbinya Nabi Adam, lalu berpindah kepada sulbi Nabi Nuh, ya, kepada Nabi Syis. Itu Sayyidina Abbas, akhirnya Sayyidina Abbas itu membaca maulid di hadapan Rasul. Ini dalilnya maulidnya. Maulid itu ada dalam hadis. Dalam kisah itu mengisahkan tentang sejarah Nabi di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengakui, "Qul ya am la yafdudillahu fak." Ujar Sayyidina Abbas dalam hadis panjangnya, "Ya Rasulullah, uridu an amtadihaka." Ya Rasulullah, ulang memuji pian. Ya Rasulullah, "Qul ya am fala yafdudillahu fak." Silahkan wahai paman, puji. Semoga Allah tidak akan menjatuhkan gigimu. Sayyidina Abbas sampai meninggal dunia kan ada pacul, kan ada sakit gigi sedikit, karena berkat memuji Rasulullah dan doa Rasulullah. Orang-orang yang suka memuji Rasulullah pun akan dikuatkan giginya, sebagaimana sabda Rasulullah, doa Rasulullah pada Sayyidina Abbas. Ada pacul gigi, ada sakit gigi, la yafdudillahu fakan, doa Nabi kita. Dalam hadis riwayat Hakim, hadis panjangnya. Kadang ingat mencatat tangan, kadang ingat nah yang panjangnya.